Halo, Assalamualaikum. Kami dari grup 69 akan membahas pedoman gizi seimbang. Oke, pernah dengar 4 sehat 5 sempurna? Sebenarnya itu udah gak dipakai lagi sih akhir-akhir ini. Nah, sekarang kita beralih pada pedoman gizi seimbang. Tapi gimana cara makainya? Apa bedanya? Ya, bedanya mungkin lebih banyak ke di sini ada porsinya aja sih, seperti itu. Gimana praktiknya ya? Kuy, ikutin. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fahmi dari kelompok 69. Di sini saya akan mempresentasikan perihal apa sih atau bagaimana sih cara menggunakan pedoman gizi seimbang itu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pedoman gizi seimbang dengan menggunakan benar, pesan keluarga Kong Chuan. Oke. Di sini ada 10 prinsip atau 10 tips yang diberikan oleh Kong Chuan untuk agar kita bisa memenuhi gizi kita, tanpa harus muluk-muluk dengan biaya ataupun waktu seperti itu. Oke, yang pertama, kita langsung masuk tipsnya aja ya. Yang pertama adalah makanan beraneka ragam dengan porsi yang sesuai. Nah, di sini nggak harus muluk-muluk sih. Yang jelas adalah makan sarapan, makan siang, dan makan malam itu diusahakan beragam aja. Dengan porsi yang sesuai tentunya. Ada lauk, ada sayur, ada makanan yang berkarbohidrat seperti nasi, singkong, dan lain-lain. Dan juga kalau bisa ada buah juga ya teman-teman. Tapi nggak harus kayak gitu juga. Jadi bapak dan ibu bisa menyesuaikan saja. Yang penting beragam dan tidak monoton. Misalkan terlalu banyak minyak atau terlalu banyak garam seperti itu. Oke, lanjut lagi ke tips kedua. Benar, tips kedua adalah sarapan. Jangan sampai lupa sarapan. Sesusah apapun atau sesibuk apapun agenda, jangan sampai lupa sarapan meski hanya 2 atau 3 suap nasi. Atau makan buah juga boleh. Dan jangan terlalu berlebihan jika sarapan juga ya. Khawatirnya nanti jadi ngantuk dan tidak produktif seperti itu. Tips yang ketiga yaitu cuci tangan. Oke, Kong Chuan bilang kita harus cuci tangan. Yang ketiga, kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena banyak sekali kasus sakit perut itu karena kita tidak higienis dalam makan. Jadi alangkah lebih baik kalau kita cuci tangan. Minimal kalau kita menggunakan sabun ya, sabun mandi atau sabun cuci tangan ya. Kalau boleh, kalau lebih prioritas ya, seperti itu. Lanjut lagi, tips keempat. Sumber protein tinggi. Diusahakan setiap kali kita makan, jangan terlalu banyak karbohidrat, tapi perbanyaklah sumber protein tinggi. Nah, di situ di gambar itu ada banyak sekali daging ya, daging dan kacang-kacangan. Nah, teman-teman atau bapak ibu bisa menggunakan kacang-kacangan atau bahan olahan kacang-kacangan seperti tempe, tahu, dan banyak lagi untuk sumber protein tinggi. Dan ini merupakan salah satu dari prinsip makan dari Kong Chuan itu sendiri. Oke, lanjut lagi ke tips yang kelima. Beraktivitas fisik dan kontrol kesehatan. Jadi Kong Chuan selalu bilang kepada kami bahwasanya kita itu harus beraktivitas fisik, apalagi kalau muda ya. Nah, beraktivitas fisik itu ternyata gak harus yang namanya olahraga, lari-lari, atau ya sesusah-susah itu gak perlu lah. Cukup jalan pagi aja selama 15-30 menit, ngelihat sawah atau ngelihat jalan, ngelihat orang berinteraksi. Itu udah termasuk beraktivitas fisik dan termasuk olahraga teman-teman. Dan termasuk rekomendasi Kemenkes dalam Germas. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk sering-sering kontrol kesehatan ya ke puskesmas. Karena dengan kontrol kesehatan itu kita bisa tahu kondisi kesehatan kita akhir-akhir ini dan bisa mempengaruhi pola hidup kita juga ya untuk selalu hidup sehat. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ke tips yang keenam. Ini kebiasaan banget ya. Kadang yang namanya makan gorengan itu bisa sampai berlebihan. Tapi sebenarnya gak cuma gorengan aja atau makanan-makanan yang berlemak. Hindarilah makanan-makanan yang terlalu manis. Jangan terlalu banyak minum teh yang terlalu manis, jangan terlalu banyak makanan-makanan yang manis lainnya. Jangan terlalu sering banyak makan makanan yang asin, dan jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak karena ini sangat mempengaruhi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Oke, pesan yang ketujuh ialah perbanyak minum air.
kalau bisa sih kurangin sih minum kopi atau minum teh. Tapi bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, cuma jangan terlalu banyak. Dan perbanyaklah minum air. Kenapa? Karena ini sangat bagus untuk ginjal. Dan karena ginjal sendiri bisa rusak ya kalau misalkan terlalu berat dalam bekerja, maka maintenance-nya atau supaya tetap sehat, perbanyak minum air. Kalau bisa sih selalu bawa botol atau bawa air di sekitar, kayak gitu. Tips yang selanjutnya adalah sayur dan buah. Sayur gak harus muluk-muluk, makan kangkung, makan ya daun papaya itu udah termasuk sayur, dan buah papaya itu sendiri. Nah, kita juga harus makan buah kayak gitu. Tapi gak harus setiap hari juga ya. Kalau kayak gitu kan tekor banget ya uang. Nah, kayak gitu. Jadi ambil secukupnya saja dalam makan buah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut lagi ke tips yang ke-9. Yaps, benar. Sekarang itu kita gak pernah lepas dengan makanan atau minuman yang berkemasan. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengecek yang namanya tanggal kadaluarsa. Maka bacalah label kemasan. Dibaca dulu apakah udah lewat kadaluarsa apa enggak, karena banyak sekali kasus-kasus sakit perut itu gara-gara ternyata udah kadaluarsa makanan atau minumannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi ke tips yang terakhir, dan ini menurut saya yang adalah tips Kong Cuan yang sangat bisa bilang powerful. Oke, tips yang terakhir adalah bersyukur. Benar sekali, ternyata makanan tuh gak harus muluk-muluk, gak harus mahal-mahal, cukup beragam. Terus jauhi makanan-makanan yang berlemak, berkolesterol, asin, manis, berbanyak minum air. Dan yang terakhir adalah bersyukur, karena apa yang ada di pikiran kita itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, dengan bersyukur tentunya kita akan terjauh dari stres dan jauh dari penyakit. Itu aja 10 prinsip Kong Cuan. Harapannya adalah dengan 10 prinsip ini kita bisa menjadi orang yang lebih sehat lagi dalam berpola hidup. Kurang lebih seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Isya Rahma dari kelompok 69 CFHC UGM. Di sini saya akan melanjutkan teman saya Fahmi untuk menjelaskan mengenai penerapan isi piringku. Jadi untuk setelah sesi edukasi kali ini nanti akan ada challenge atau tantangan dari kelompok kami untuk Bapak Ibu semuanya untuk menerapkan penerapan isi piringku. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu isi piringku. Jadi isi piringku ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan guna menyehatkan masyarakat dengan makanan bergizi seimbang. Terutama di masa pandemi ini, diharapkan dengan masyarakat mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat mencegah penularan COVID-19. Lalu bagaimana sih isi prinsip piringku itu? Jadi, prinsip dari isi piringku adalah porsi makan yang sesuai dan jenis makanan yang beragam. Dalam sekali makan dianjurkan setengah piring pertama terdiri dari 2/3 makanan pokok atau sumber karbohidrat seperti beras, singkong, jagung, dan lain-lain, dan 1/3 merupakan lauk pauk berupa sumber protein hewani maupun nabati. Kemudian untuk setengah piring kedua adalah 2/3 sayur dan 1/3 buah-buahan. Di mana dapat disimpulkan dalam satu piring ini, setengah piring pertama lebih banyak nasinya daripada lauk pauknya atau makanan pokok daripada lauk pauknya. Kemudian untuk setengah piring kedua lebih banyak sayurnya daripada buah-buahnya. Kemudian penting untuk diingat bahwa Bapak Ibu sebelum mengonsumsi makanan ini atau memasak makanan yang akan dikonsumsi, Bapak Ibu harus mencuci sayur dan buah dengan bersih. Kemudian lauk pauknya itu dimasak sampai matang ya Bu. Dan membatasi penggunaan garam, gula, dan minyak. Kemudian banyak pemikiran di masyarakat bahwa makanan sehat itu pasti mahal, padahal tidak. Jadi prinsip dari makanan sehat dan seimbang itu adalah jumlah porsi yang sesuai dan jenis makanan yang beragam. Jadi maksud dari makan beragam itu setiap hari itu tidak hanya tempe terus atau tahu terus, jadi diseling-selingin Bapak Ibu. Jadi kayak
Misal hari ini lauknya ayam, kemudian besok ada telur, atau misal paginya telur, siangnya ayam, malamnya ikan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tips dari saya agar makanan sehat itu tidak harus mahal adalah dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu ada sawah dan lagi panen singkong nih. Jadi Bapak Ibu dapat memanfaatkan singkong tersebut sebagai makanan pokok. Karena seperti yang kita ketahui, singkong itu merupakan sumber karbohidrat dan dapat dijadikan sebagai pengganti beras. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli beras lagi, seperti itu. Kemudian untuk contoh penyusunan menunya dapat dilihat di sebelah kiri, itu sudah memenuhi prinsip dari isi piringku dalam sekali makan, yaitu setengah piring pertama itu dapat dilihat lebih banyak nasinya atau makanan pokoknya daripada lauk pauknya. Kemudian untuk setengah piring kedua, lebih banyak sayurannya daripada buah-buahannya, seperti itu. Selain itu, selain mengonsumsi makanan dengan jumlah porsi yang sesuai dan beragam, jangan lupa diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Fahmi. Terima kasih. Nah, dari grup 69 ini sendiri, kami ada sebuah inisiasi yang sangat menarik untuk Bapak dan Ibu, yaitu tantangan 18 hari penerapan isi piringku. Nah, terutama isi piringku ini lebih menggambarkan bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan prinsip Kong Chuan, 10 prinsip Kong Chuan. Nanti 10 prinsipnya bakal dikirim ke grup WA. Nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, lumayan nih hadiahnya 150.000, dan jika ikut akan dapat sembako 50.000. Lumayan kan, cuma ikut aja dapat 50.000. Kalau lagi menang dapat 150.000. Nah, kan kebetulan nih Ramadan. Nah, harapannya dengan menggunakan prinsip berpola hidup sehat, terutama dalam memenuhi nutrisi atau gizi, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa Ramadan kita dengan lebih maksimal lagi. Yuk ikut tantangan 18 hari penerapan isi piringku. Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.